Dalam perjalanan ke Mekah, dengan berjalan kaki, anak itu dan ibunya kini sampai di Kazakhstan. Mereka harus melewati jalanan tandus yang sepi berpuluh-puluh kilometer tanpa kehidupan. Hingga suatu hari di tengah perjalanan, bekal mereka habis, dan keduanya mulai kehausan. Di sana, mereka akhirnya melihat sebuah keran air di pinggir jalan. Dengan penuh harap, anak itu segera mencoba membuka keran tersebut, namun tak setetes pun air keluar. Harapan mereka seketika pupus. Tak lama kemudian, sebuah truk melintas di kejauhan dan berhenti. Anak itu langsung berlari sekuat tenaga, berharap mendapatkan bantuan. Namun sebelum ia sempat mendekat, truk itu sudah melaju. Beruntung, sang sopir melihatnya dari kejauhan. Ia pun memutar balik kendaraannya dan segera menghampiri. Melihat kondisi mereka yang sangat kelelahan dan kehausan, sopir itu segera memberikan air minum. Kemudian, sang sopir dengan tulus menawarkan tumpangan agar perjalanan mereka menjadi lebih mudah. Namun, anak itu menolak dengan lembut. Dalam pemahamannya, ia yakin bahwa perjalanan ke Mekah harus ditempuh dengan berjalan kaki, bukan menumpang kendaraan. Mendengar itu, sang sopir sangat kagum sekaligus haru melihat keteguhan hati anak itu. Akhirnya, ia menghormati keputusan mereka. Sebelum melanjutkan perjalanannya, ia memberikan makanan dan air minum sebagai bekal. Sopir itu juga mengabarkan kisah mereka kepada rekan-rekannya yang sering melintasi jalan tersebut dan meminta agar membantu jika bertemu anak dan ibunya yang berjalan kaki menuju Mekah. Sejak saat itu, setiap truk yang lewat mulai berhenti untuk memberi bantuan, seperti makanan dan minuman. Bahkan, gerobak mereka dipasangi lampu agar terlihat oleh kendaraan lain saat berjalan di malam hari. Karena khawatir dengan keselamatan mereka berdua, beberapa sopir menawarkan supaya keduanya menumpang di dalam truk. Namun sama seperti sebelumnya, keduanya tetap menolak karena ingin melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tak kehabisan akal, salah satu sopir akhirnya mengikuti mereka dari belakang, menjalankan truknya perlahan agar lampunya bisa menerangi jalan yang gelap sepanjang perjalanan mereka. Setelah perjalanan panjang itu, mereka akhirnya sampai di sebuah pelabuhan. Sebelumnya sopir truk itu telah memberitahu kepada temannya bahwa ia akan membawa anak dan ibu tersebut, sehingga mereka bisa diselundupkan tanpa diketahui banyak orang. Setelah melakukan pelayaran yang cukup panjang, akhirnya mereka tiba di Azerbaijan. Anak itu kembali berjalan kaki dan membawa ibunya di dalam gerobak. Saat itu, sang ibu merasa kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat di dekat air mancur. Di sana, anak itu melihat sebuah balon udara yang terbang dan mengejarnya karena penasaran. Sementara itu, sang ibu yang tidak menyadari mulai merasa lemah dan akhirnya terjatuh ke dalam kolam. Anak itu yang sudah cukup jauh berjalan, mulai menyadari bahwa ibunya sudah tidak ada di belakangnya dan ia tersesat di jalanan kota yang ramai. Ia pun berusaha mencari jalan untuk kembali dan beruntungnya ia berhasil ke air mancur tadi. Namun ia tidak melihat ibunya di sana. Di dalam kolam, ia melihat gelang ibunya dan berusaha mengambilnya. Namun karena tindakannya itu, seorang polisi datang dan menegurnya. Saat polisi itu sedang berkomunikasi, rekannya menyebutkan bahwa ibu dari anak tersebut sedang berada di rumah sakit. Polisi itu kemudian mengantarkannya ke rumah sakit tempat sang ibu dirawat. Akhirnya keduanya pun bisa bertemu kembali. Setelah merasa sehat, sang ibu segera bersiap untuk melanjutkan perjalanannya ke Mekah, meskipun tahu penyakitnya sudah sangat parah. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Mekah yang masih sangat jauh, hingga akhirnya mereka sampai di Turki. Setelah Turki, mereka harus melewati negara Suriah yang saat itu sedang dalam keadaan perang.